בכמה שכל זה המציאות שלנו ועבודה. אתה מבין שכל עניין של שניות, הכל עניין של מזל. Setelah Tel Aviv, Sabtu malam atau Minggu dini hari waktu Indonesia, Iran melanjutkan serangan-serangan mereka ke Israel sebagai bentuk balasan atas serangan yang telah Israel lakukan terlebih dahulu Jumat malam. Ya, kali ini bukan cuma Tel Aviv, Haifa, salah satu kota terbesar Israel yang merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel yang juga dikenal sebagai kota industrinya Israel, jadi sasaran Iran malam tadi. Puluhan bahkan mungkin ratusan rudal balistik hingga hipersonik Fatah dilepaskan dan akibatnya Israel menerima kerusakan besar di salah satu kotanya tersebut, menyusul Tel Aviv yang sebelumnya juga dihujani oleh rudal balistik Iran. Ini adalah reaksi keras dari Iran, tapi Israel juga membalas. Mereka dilaporkan menghancurkan depot minyak Syahran dan tangki bahan bakar di Teheran. Dan inilah update di balik saling serang antara Iran dan Israel yang memicu ketegangan dunia yang semakin memanas. Saat Israel memutuskan untuk menyerang Iran beberapa waktu lalu, Israel mungkin lupa siapa yang mereka lawan. Iran bukan Gaza, yang tak bisa membalas dengan keras serangan dari jet-jet tempur Israel. Iran adalah salah satu negara dengan militer terkuat di Asia. Bahkan saat Amerika juga coba untuk menekan Iran, mereka tak pernah bisa, karena Iran tak akan pernah mau tunduk dengan siapapun. Mereka punya kekuatan, dan hal itulah yang kemudian menghantam Israel baru-baru ini. Setelah kemarin atau Sabtu malam, Tel Aviv dibombardir dengan lebih dari 200 rudal balistik dalam 3 gelombang yang menghancurkan Pentagonnya Israel dan gedung-gedung di sekitarnya. Malam tadi, serangan berlanjut dan meluas ke kota lain seperti Haifa, kota yang jadi tempat industri militer dari Israel. Sekarang, lihatlah begitu banyak misil rudal yang gagal dicegat Iron Dome Israel dan menghantam pelabuhan di Haifa. Ya, boy. Sekarang lihatlah bagaimana rudal hypersonic Fatah menghantam Haifa. Lihat kecepatan rudal ini, kecepatan yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dicegat sistem pertahanan dari Israel. Di gambar atau video sebelumnya, kalian di sini bisa melihat betapa besar gelombang yang diciptakan rudal hypersonic Fatah saat menghantam Tel Aviv. Di malam kedua serangan Iran ke Israel sendiri, Garda Revolusi Iran melaporkan kalau mereka menargetkan fasilitas produksi bahan bakar pesawat tempur dan pusat pasokan energi di Israel dengan rudal. Hal yang kemudian membuat kilang minyak di Haifa mengalami kehancuran dan kebakaran. Di sisi lain, serangan itu juga membuat sebagian besar penduduk negara itu berlindung, dengan Komando Front dalam negeri Israel mengirimkan peringatan lewat telepon tak lama setelah pukul 11 malam. Ya, ini adalah gelombang di hari kedua yang keras dari Iran. Setelah sebelumnya menghancurkan Tel Aviv, Iran menunjukkan jika mereka bisa memberi kerusakan besar pada Israel. Ini adalah sedikit dari serangan yang jauh lebih besar yang bisa Iran berikan. Tapi kepanikan besar telah terjadi di Israel. Mereka mungkin yakin dengan sistem pertahanan terbaik Iron Dome. Tapi saat Iran menggunakan rudal-rudal hipersoniknya seperti Fatah, tak ada kesempatan bagi Israel untuk menghentikannya.
Iran sendiri menjanjikan bahwa operasi ofensif akan terus berlanjut lebih luas jika Israel dan sekutunya terus coba menyerang mereka. Iran memberikan peringatan pada Amerika, Prancis, dan UK yang terang-terangan mendukung serangan Israel ke Iran. Seperti kita tahu, Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan membantu membela Israel, dan pejabat Amerika telah mengatakan bahwa pasukan Amerika Serikat telah membantu menembak jatuh pesawat nirawak dan rudal Iran saat mereka mendekati Israel. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan pada hari Jumat bahwa negaranya akan membantu membela Israel dari pembalasan Iran. Dengan pemerintah Inggris mengatakan Israel berhak membela diri, meskipun Perdana Menteri Keir Starmer telah menekankan perlunya deeskalasi. Oh ya, ada yang menarik nih dari laporan media di Israel, The Jerusalem Post. IDF telah meminta warga Israel untuk tidak mempublish kerusakan-kerusakan yang ada di Israel akibat serangan Iran, karena menilai musuh memantau rekaman tersebut untuk meningkatkan kemampuan serangannya. Ketakutan rakyat Israel. ובעיקר מה שקורה בישראל המציאות שלנו והבנה. אתה מבין שכל עניין של שניות, הכל עניין של מזל, והרגשתי פשוט ברולטה היום. ילדה לא צריכה לעבור את זה, ואישה מבוגרת לא צריכה להרגיש לבד ולפחד מפה משיניים. Ya, itulah yang disampaikan oleh salah satu warga Israel usai serangan besar-besaran Iran menghantam Israel. Menurutnya, serangan dari Iran membuat semua orang takut. Kenyataan itu membuat ia sangat menangis. Ia merasa seperti berada di meja roulette dan bisa kapan saja menjadi korban dari serangan rudal. Ia menilai anak wanita nggak boleh merasakan ini. Namun ia mungkin lupa, inilah yang dilakukan Israel pada Gaza, menghancurkan kota. Dan Israel lah yang memulai serangan ke Iran. Iran hanya membalas, balasan yang bisa sangat menghancurkan. Pakistan siap bantu Iran jika ada nuklir ke Iran. Pakistan stands with Iran right now because they are brothers in a shared struggle against the Zionist entity. And if you don't believe me, take a listen to what Benjamin Netanyahu had to say years ago when he was planning all these wars that he's now carrying out. He said, "The greatest mission we have, Israel, is to prevent a militant Islamic regime from gaining nuclear weapons." Pakistan does have nuclear weapons, by the way. Memiliki kesamaan dalam berjuang melawan Zionis, Pakistan mengungkapkan bahwa mereka akan berdiri untuk mendukung Iran menghadapi Israel. Tak main-main, Pakistan memperingatkan sekutu Israel bahwa jika Iran sampai mendapatkan serangan nuklir, maka Pakistan akan menggunakan nuklirnya untuk membalas serangan tersebut. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, mengatakan bahwa semua negara Muslim harus bersatu melawan agresi Israel. Ia pun menegaskan pentingnya persatuan umat Muslim untuk melawan Israel dan sekutunya. Selain Iran, China juga terang-terangan mendukung Iran. Seperti kita tahu, China, Pakistan, Iran, termasuk Rusia, memiliki hubungan yang erat, di mana mereka akan saling membantu jika terdapat serangan yang mengarah ke negara tersebut. Oh iya, Korea Utara juga dipastikan akan membantu Iran dalam menghadapi Israel jika perang terus berlanjut. Only condemn Israelis attack on Iran. This is a violation of Iran's sovereignty and territorial integrity. And we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel. Saat ini, hingga video ini disusun, tepatnya pada sekitar pukul 9 pagi, Iran terus menyerang Israel. Lihatlah bom Fatah yang kembali mengguncang Tel Aviv. Sekali lagi, misil nuklir Fatah menunjukkan bahwa Iron Dome Israel benar-benar tak berfungsi untuk menghentikannya. Kerusakan besar kembali terjadi di Tel Aviv di hari kedua serangan. Dan ini adalah bukti jika Iran serius. Mereka akan terus menyerang Israel sampai waktu yang belum ditentukan.
Apa yang sedang kita saksikan hari ini bukan lagi sekedar konflik militer, tapi ini adalah bentuk perlawanan penuh murka dari satu bangsa yang selama bertahun-tahun ditekan, dihina, dan dijadikan target. Iran kini menjawab dengan bahasa yang paling Israel takuti, bahasa rudal, bahasa kehancuran, dan bahasa kekuatan. Tel Aviv porak-poranda, Haifa terbakar. Warga Israel kini tidur dalam ketakutan yang selama ini juga dirasakan warga Gaza. Dan dunia, kita lihat apa yang akan dilakukan. Israel mungkin memiliki Iron Dome, tapi Iran punya sesuatu yang lebih, keteguhan untuk membalas dengan segala yang mereka punya. Dan seperti yang telah dinyatakan oleh Pakistan, China, bahkan Korea Utara, jika perang ini terus berlanjut, maka ini bukan lagi soal Iran dan Israel. Ini bisa berubah menjadi konflik global yang menyeret kekuatan besar dunia. Kini, dunia berada di ambang pilihan besar, terus membiarkan pertumpahan darah ini berjalan, atau mereka menekan tombol perdamaian sebelum semuanya terlambat. Satu hal yang pasti, Iran belum selesai, dan Israel belum tahu seberapa besar gelombang kehancuran berikutnya.